sesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Pemberontakan Rakuti. Dalam seri ke-675 ini didukung oleh para pemain Hari Akik sebagai Gajah Mada, Kasdu Dewa sebagai Brahmana Ratu Kuning, Edi Dosa sebagai Prabu Jayanegara, Nanang sebagai Rakai Warak, Refli Lubis sebagai Rakai Kembar, Jujum sebagai Pangbung, Chris Urspon sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup.
Majapahit yang gagah perkasa, pertahankan setiap gagal tanah lahirmu. Jangan biarkan kaum perusuh menjarah raya negerimu. Rawe-rawe rantang, malang-malang kutung. Ya! Oke, Gajah Mada dengan sisa-sisa prajuritnya yang ada masih berusaha memberi semangat juang yang tinggi. Dia sendiri menunjukkan kemampuannya dengan menepaskan senjatanya ke kiri dan ke kanan. Dengan begitu, para prajurit yang tersisa merasa mantap untuk terus menahan gempuran para pemberontak. Ayo, prajurit-prajuritmu yang gagah berani, tahan serangan mereka. Jangan biarkan mereka menuju istana kematian dan istana Gusti Prabu. Tahan mereka! Tahan! Oke, Gajah Mada dengan 2.000 orang sisa prajurit yang masih ada berusaha menutup jalan menuju istana kepatihan dan istana Gusti Prabu. Perlawanan mereka cukup tangguh dan sengit. Pedangnya menyambar kian kemari mencari sasaran di dekatnya. Banyak kaum perusuh yang berusaha menjauh dari amukan Gajah Mada. Majulah kemari, hadapilah Gajah Mada, dan jangan harap kalian bisa menyentuh Gusti Prabu Jayanegara. Tuan Bekal, Tuan Bekal. Tuan, kaum pemberontak itu semakin banyak jumlahnya. Mereka sepertinya datang secara bergelombang. Tahan mereka, jangan sampai mereka bisa menyusup ke istana Gusti Prabu. Ya, baik Tuan Bekal. Kau sebagai pimpinan prajurit di sini, usahakan gerak mereka semakin lambat. Aku akan menuju istana Gusti Prabu untuk menyelamatkan beliau. Baik Tuan Bekal, baik. Kita tinggalkan kecamuk pertempuran di sekitar kota Raja Majapahit. Sejenak kita beralih pada istana Gusti Prabu Jayanegara yang masih jauh dari jangkauan pertempuran. Tampak sedang menghadap Prabu Jayanegara 3 orang dari pusat pendidikan calon tanda. Benar, mereka adalah Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak dan Rakai Kembar. Ampun Gusti Prabu, demikianlah laporan hamba tentang Rakuti yang sepantasnya kita curigai. Jadi Rakuti berniat menjadi Raja Majapahit. Tidak benar itu. Ini namanya pemberontakan. Dan setiap pemberontakan harus ditumpas habis. Ampun Gusti Prabu, hamba kira pun demikian. Karena sesuai dengan apa yang pernah dikatakan Panji Ketawang, bahwa setiap tarikan nafasnya, Rakuti senantiasa memimpikan ambisinya yang salah itu. Ampun Gusti Prabu, jika baru sekarang kami berani melaporkan hal ini ke hadapan Gusti Prabu. Kami tak ingin dikatakan lancang mendahului wewenang yang ada. Sebab itulah baru sekarang kami berani mengatakannya, meski mungkin ini sudah terlambat Gusti. Benar Gusti Prabu, siswa-siswa pendidikan sengaja hamba larang, karena memang tugas siswa hanyalah belajar. Namun kiranya ulah Rakuti semakin lama, semakin tidak bisa ditanggulangi. Iya, kalian memang tidak salah. Karena tugas siswa kecuali belajar tidak ada lagi. Tetapi di dalam keadaan tertentu, atau negara dalam keadaan berbahaya, maka tugas siswa juga ialah mempertahankan negara dari jarahan tangan pemberontak. Dan Rakuti adalah seorang pemberontak. Seorang penjahat negara, tak ubahnya seperti Ramapati. Sebab itu,
Dia pantas ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Gusti Prabu, hamba mohon ampun. Hamba mohon ampun karena masuk secara lancang dan tiba-tiba. Ada apa, Bekal Mada? Rakuti dengan pasukan pemberontaknya telah menjarah raya sebagian kota raja dan bahkan istana. Hah? Apa katamu, Tuan Bekal? Rakuti sudah menjalankan aksi pemberontakan. Begitulah, Tuan Ratu Kuning. Dan sekarang tempat yang masih aman hanyalah istana Gusti Prabu ini. Gusti Prabu, kami mohon Gusti Prabu bersedia meninggalkan tempat ini. Biarlah kami yang akan menghadang laju gerak pemberontak. Rakuti. Kurang ajar benar kau itu. Semula aku begitu percaya padamu. Tetapi kenyataannya, kau telah berkhianat. Ampun Gusti Prabu. Marilah bersama hamba menghindari tempat ini. Nanti jika keadaan sudah kembali aman seperti sedia kala, kami akan membawa Gusti Prabu kembali kemari. Tidak. Akan kuhadapi Rakuti. Biar dia rasakan ganjaran akibat ulahnya berkhianat. Ampun Gusti Prabu. Hamba kira memang sebaiknya perkara ini biar kami yang ada di sini yang akan menyelesaikannya. Hamba mohon Gusti mau menerima usul ini demi masa depan Majapahit. Benar Gusti Prabu. Kami akan bertaruh nyawa demi keselamatan Gusti Prabu. Kepemimpinan Gusti masih diperlukan nanti setelah kerusuhan ini berhasil kami atasi. Hamba kira demikian juga Gusti Prabu. Negeri Majapahit ini bukan hanya berdiri hari ini saja, tetapi juga hari nanti. Sudilah Gusti Prabu menerima usul atau saran dari kami yang sekarang ini ada di hadapan Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu. Semakin lama gempuran para pemberontak itu semakin mendekat kemari. Tidak ada waktu lagi bagi kita untuk saling silang pendapat. Ampun Gusti Prabu. Prajurit-prajurit kita yang tersisa hanyalah tidak lebih dari 2.000 orang. Suatu jumlah yang sama sekali tidak bisa dipertahankan. Sebab itu sekali lagi hamba mohon ampun. Marilah kita menghindar dari istana ini. Apakah ini bukan tindakan pengecut? Jika seorang raja pergi melarikan diri meninggalkan kerajaannya yang justru sedang dilanda kemelut. Hamba kira tidak demikian Gusti Prabu. Karena tindakan ini adalah tindakan mengarah ke masa depan. Tindakan bijaksana mengingat hari esok Majapahit yang masih bisa diselamatkan. Ampun Gusti Prabu. Yang masih bisa diselamatkan hendaknya diselamatkan. Dan Gusti Prabu harus diselamatkan. Itulah prinsip dasar kami. Jika Gusti Prabu sampai tertangkap ke tangan pemberontak, siapa lagi junjungan kami yang akan memimpin negeri ini, Gusti Prabu? Demi keselamatan Gusti Prabu, kami akan berkorban diri. Adalah suatu kebanggaan bagi kami jika gugur demi mempertahankan negeri Majapahit dan keselamatan Raja Majapahit. Rakuti, Rakuti. Kenapa kau jadi mursal begini, Rakuti? Sudahlah Gusti Prabu. Marilah bersama-sama hamba menuju pintu rahasia. Gusti harus segera meninggalkan tempat ini. Waktu kita sangat terbatas, Gusti. Tuan Bekal Gajah Mada, biarlah kami bertiga akan menghadang gerak laju Rakuti. Benar Tuan Bekal. Secepatnya tinggalkan tempat ini bersama Gusti Prabu. Tuan-tuan yang mulia, prajurit-prajurit kita tidak ada artinya untuk mencegah kaum pemberontak. Kendati demikian, kami akan menghadang mereka melakukan pengejaran. Sudahlah Tuan Bekal. Kami akan menyusul segera setelah Gusti Prabu selamat dari kejaran pemberontak. Jika kami harus tewas, biarlah kami tewas secara ksatria. Ya, biarlah kami gugur demi Majapahit tercinta. Kami tidak gentar di Rojah Raja.
Kami siap mati demi masa depan negeri ini. Bagaimana, Gusti Prabu? Iya. Ya. Akan kuturuti kemauan kalian. Dan aku menaruh penghargaan tinggi atas pengorbanan kalian ini. Harapanku, kalian bisa selamat dan menyusulku dalam pelarian. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tanpa banyak kata, bekal Gajah Mada langsung membawa Prabu Jayanegara menuju pintu rahasia istana. Sementara Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak dan Rakai Kembar terus keluar untuk menghadang kalau para pemberontak telah sampai di halaman istana. Ternyata halaman istana masih sepi. Sayup-sayup terdengar hiruk-pikuk pertempuran. Aku merasa bersalah terhadap Gusti Prabu. Kita memang terlambat melaporkan gejala yang ada. Seandainya dulu kita cepat memberitahukan tentang keinginan Rakuti menjadi raja, tentu Gusti Prabu akan cepat mengambil tindakan pencegahan. Saya dapat memaklumi keraguan-raguan hati Bapak Brahmana Ratu Kuning pada waktu itu. Meski memang kita sudah mendengarnya langsung dari mulut Panji Ketawang, tetapi kita tidak bisa melaporkannya ke hadapan Gusti Prabu. Mengingat Rakuti dan Rasemi telah terlebih dulu menghabisi nyawa Panji Ketawang. Ya, memang benar. Seandainya waktu itu kita bisa membawa langsung Panji Ketawang ke hadapan Gusti Prabu, tentu peristiwanya tidak akan seperti ini. Justru disitulah letak kepintaran mereka. Karena jika mereka membiarkan Panji Ketawang tetap hidup, maka rencana tidak akan jalan. Oleh sebab itu, tidak sampai 2 hari Panji Ketawang kita sekap. Mereka telah lebih dulu mengejar dan membinasakannya. Kita memang kalah cepat. Bapak Brahmana Ratu Kuning, sebaiknya sekarang ini pun kita jangan sampai kalah cepat. Sebelum mereka datang kemari untuk mengejar Gusti Prabu yang sedang menuju pintu rahasia bersama Tuan Gajah Mada, lebih baik kita songsong mereka di tengah jalan. Benar, Bapak. Kita potong pengejaran mereka, agar jangan sampai mereka berhasil mengejar Gusti Prabu. Saya kira kita tidak perlu menunggu mereka sampai ke sini. Kita beri semangat para prajurit yang masih tersisa di sana. Baiklah. Mari kita songsong mereka. Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak dan Rakai Kembar segera masuk ke tengah-tengah arena pertempuran. Begitu mereka sampai di tempat kerusuhan, ternyata pertempuran itu sudah hampir mencapai istana Gusti Prabu.
Namun para prajurit Majapahit yang masih setia kepada Prabu Jayanegara masih terus menahan mereka sekuat-kuatnya. Begitu mereka melihat Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak dan Rakai Kembar menyeruak ke tengah pertempuran sambil membabatkan pedangnya. Serentak itu pula, prajurit-prajurit yang hampir kehilangan kepercayaan diri kembali bersemangat tinggi membalas gempuran kaum pemberontak. Wong-wong Majapahit yang gagah perkasa dan setia kepada Prabu Jayanegara, kumpul kembali para perusuh dan patahkan serangan mereka. Lepaskan serangannya! Hantam! Hantam dan jangan beri kesempatan mereka masuk istana Gusti Prabu! Ayo prajurit-prajurit yang gagah berani, tumbaskan perusuh, hadang mereka dan tahan. Jangan biarkan mereka masuk menginjak-injak istana Gusti Prabu. Tahan mereka! Hadang! Prajurit-prajurit istana Majapahit dengan gagah berani tampil lebih nekat dan terengginas. Di antaranya ada yang ngamuk dan tak takut mati, menebas kiri dan kanan, teriak nyaring dan lantang untuk memberi semangat kepada teman-teman lainnya. Perlawanan yang gigih itu membuat para pemberontak surut. Mereka mulai keteter. Pelan-pelan ada yang bergerak mundur dari arena pertempuran. Dalam keadaan kritis seperti itu, di mana pasukan pemberontak mulai keteter, tiba-tiba muncul pasukan lain datang membantu dan terus terjun ke tengah arena pertempuran. Ayo, jangan gentar. Ada terus. Hantam, habisi mereka. Desak dan tekan perlawanannya. Iya, iya. Ramsak terus. Dan kita menuju istana Jayanegara. Iya, iya, iya. Serentak perlawanan kaum pemberontak bangkit lagi. Pasukan yang datang membantu itu adalah pasukan pimpinan Pangkung dan Rakuti yang akan menyerbu dan menangkap sang Prabu di istana Majapahit. Ayo murid-murid perguruan Bukti Telujung, habisi perlawanan mereka. Angkat terus. Iya, iya. Aku. Ayo Rakuti, ada apa? Kau dan pasukanmu tetaplah bertempur di sini. Aku akan langsung menuju istana Majapahit untuk menangkap Jayanegara. Jangan sampai dia lolos. Baiklah, biar wong-wong Majapahit ini bagianku. Oh ya Rakuti, usulku, bawalah pasukan Walakam untuk membantu kelancaran pekerjaanmu. Baik, aku langsung berangkat. Walakam dan pasukannya ikut bersama Rakuti menyerbu istana Majapahit.
dengan pasukannya menuju istana Gusti Prabu. Jangan-jangan dia bermaksud mengejar Gusti Prabu. Mana Rakewara? Di sana, Bapak. Sedang menghadapi pimpinan pasukan pemberontak. Panggil dia dan kita kejar Rakuti. Baik, Bapak. Rakyat Warak, cepatlah kemari. Bapak Brahmana memanggilmu. Oh, ada apa Bapak? Kita harus tinggalkan arena pertempuran ini. Loh, ada apa Bapak? Ada hal lain yang lebih penting kita selesaikan. Kembar, apa yang dimaksud Bapak Brahmana? Kita harus mencegah Rakuti dan pasukannya mengejar Gusti Prabu Jayanegara. Oh, baik. Mari kita susul mereka. Oh, jangan-jangan para prajurit istana Gusti Prabu telah terlibat pertarungan dengan mereka. Mari, Bapak. Kita cegah Rakuti. Mari. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Setan alas. Rupanya mereka benar-benar telah sampai di istana Gusti Prabu. Oh, mudah-mudahan Gusti Prabu telah keluar istana bersama Tuan Gajah Mada. Bapak, sekarang bagaimana tindakan kita? Untuk menyerang dan membalas, jelas tidak mungkin. Kekuatan mereka jauh lebih besar dan kuat. Prajurit-prajurit Majapahit, kukira tinggal beberapa puluh jumlahnya. Sedangkan mereka sepertinya semakin lama semakin banyak jumlahnya. Itu sudah pasti, Bapak. Wah, mereka pandai mengambil manfaat dalam kesempatan ini. Di samping para narapidana Pati, juga narapidana lain pasti juga dirangkulnya. Belum lagi para prajurit yang mungkin karena takut lantas berbalik menyerang dan membantu kaum pemberontak. Bapak, sebaiknya kita langsung saja bertindak. Mari kita terjun ke tengah arena pertempuran itu. Saya sudah tidak sabar lagi ingin menghabisi mereka, Bapak. Tenanglah, Kembar, tenang. Kita mesti menggunakan akal dalam situasi ini. Emosi harus ditinggalkan. Lalu apa yang akan kita lakukan, Bapak? Mencegah mereka mengejar Gusti Prabu. Seperti yang kalian saksikan dalam pertempuran itu. Amatilah baik-baik. Rakuti ada atau tidak di antara mereka. Ya, benar. Saya tidak melihat Rakuti di tengah pertempuran itu. Lalu perhatikan juga. Berapa jumlah pemberontak yang sedang bertarung di arena pertempuran ini? Ya, benar. Sepertinya jumlahnya tidak sebanyak ketika mereka menyerbu tadi. Nah, pasukan pasti dibagi dua. Satu menyerbu dan menghadapi prajurit-prajurit istana. Dan satu lagi pasti bersama Rakuti mengejar Gusti Prabu. Ya, kalau begitu sudahlah. Mari kita masuk ke istana. Barangkali Rakuti dan pasukannya sedang menjarah istana untuk mencari Gusti Prabu. Iya, kita akan mengejar Rakuti masuk istana. Tetapi jangan melalui jalan di depan kita. Kenapa, Bapak? Kita harus melewati jalan memutar dan tembus ke belakang istana. Agar kita tidak perlu repot-repot menghadapi kaum pemberontak di depan itu. Baik, Bapak. Mari, kita segera ke istana.
Di mana kau? Ayo, hadapilah Rakuti. Ayo, jangan seperti perempuan Jaya Negara. Jaya Negara, ayo, tampilkan dirimu. Jangan sembunyi seperti perempuan. Keluarlah Jaya Negara, keluar! Rakuti mengamuk. Dia tidak menemukan siapa-siapa di dalam istana. Beberapa puluh prajuritnya diperintahkan mencari ke segenap sudut ruang. Namun buruannya tak jua ditemukan. Dia penasaran, geram dan kesal. Ayo prajurit-prajuritku, cari dan tangkap Jaya Negara. Cari sampai ketemu dan tangkap dia. Obrak-abrik istana ini. Cari Jaya Negara dan bunuhlah dia. Ayo! Di mana si kepala Jaya Negara? Apakah dia tahu kalau aku bakal mencarinya kemari? Seandainya dia meloloskan diri, dari mana dia bisa lari? Semua tempat telah terkepung rapat. Pintu-pintu telah dikuasai prajuritku, dan prajurit-prajurit banyak dan berbangsa. Dari mana dia bisa meloloskan diri? Jahanam! Jaya Negara! Ayo keluar dan hadapilah Rakuti. Keluar Jaya Negara. Janganlah jadi pengecut. Jangan sembunyi di belakang prajurit-prajuritmu. Ayo keluar. Tunjukkanlah di hadapan Rakuti bahwa kau adalah raja yang perkasa. Dan mari kita buktikan siapa di antara kita yang patut menjadi Raja Majapahit. Keluar Jaya Negara! Jadi kau tidak mau keluar, Jaya Negara? Baik, baiklah. Jangan salahkan diriku kalau aku terpaksa bertindak kasar terhadapmu. Dulu kau boleh saja memerintahku seenaknya, tapi sekarang tidak bisa, Jaya Negara. Karena sekarang aku akan membuatmu bertekuk lutut. Sekarang inilah saatnya Rakuti menggantikan kedudukanmu sebagai Raja Majapahit. Sekarang ini, akulah yang berkuasa. Jahanam kau Jaya Negara! Kau tetap saja tidak mau keluar. Kau tetap saja berlindung di balik punggung prajurit-prajuritmu. Rakuti kesal, hatinya geram. Buruannya tidak juga menampakkan diri. Dia mengamuk dan merusak barang-barang yang dilewatinya, sambil terus berteriak mencari-cari ke setiap ruang istana. Beberapa ruang telah dimasuki, tetapi yang dicarinya tidak juga ditemukan. Hingga akhirnya... Kau mencari siapa, Rakuti? Brahmana Ratu Kuning. Terima kasih. Kau masih mengingatku, Rakuti. Apa urusanmu di sini? Seharusnya aku yang bertanya. Apa urusanmu ada di istana Gusti Prabu ini? Pertanyaan tak seharusnya dijawab oleh pertanyaan. Tapi aku pantas mengetahuinya. Aku yang lebih pantas mengetahuinya. Karena tempatmu bukan di sini. Tempatmu di Bukit Panggung, di pusat pendidikan calon tangga. Aku senang kau masih ingat Bukit Panggung. Tempat para calon tanda dikembleng, dididik, agar kelak dapat menjadi seorang pamrih praja yang tangguh dan bertanggung jawab. Dan memang, siapapun siswa yang berhasil lulus dari sana, seharusnya lah menjunjung tinggi martabat dan derajat raja. Bisa bekerja tanpa pamrih, dan menyisihkan kepentingan pribadi demi orang banyak. Demi negeri dan tanah yang tercinta ini. Aku memang pernah mengenyam pendidikan di sana. Dan aku berterima kasih padamu karena bersedia menerimaku sebagai siswa. Tapi jangan kau harap
aku akan mundur dengan hadirmu di sini. Aku senang kalau seorang siswaku berhasil menjadi orang. Menjadi seperti apa yang dicita-citakannya. Tetapi aku akan sedih kalau salah seorang dari mereka menjadi pengkhianat negara. Brahmana Ratu Kuning, tarik kembali ucapanmu itu. Kaulah sebenarnya seorang pengkhianat negara. Kau simpan siswa-siswamu, kau himpun mereka, kau didik dan kau gojok. Tapi untuk apa? Kecuali untuk menyiapkan dirimu agar kelak kau bisa menguasai Majapahit. Tidak pernah terlintas dalam pikiranku sepicik itu, Rakuti. Aku ingin bekerja hanya demi negara, demi Majapahit. Aku tidak pernah sedikit pun berpikir untuk memberontak. Kepala! Kenapa marah? Kau tersinggung? Kau terlalu berani menantang bahaya orang tua. Kau tidak tahu kau sedang berhadapan dengan siapa. Aku tahu. Aku sedang menghadapi seorang Rakuti. Seorang anak muda yang penuh ambisi, penuh mimpi. Tapi ada kalanya orang muda tidak terlalu hirau pada bahaya yang mengancam dirinya sendiri. Rakuti, ada saatnya orang muda harus mawas diri dan selalu eling. Aku tak butuh ocehanmu. Ini bukan pusat pendidikan calon tanda. Kalau kau ingin mengajar, kembalilah ke Bukit Paman. Bukan di Majapahit. Aku masih orang Majapahit, Rakuti. Jadi aku punya hak untuk pergi kemanapun aku mau. Kau benar-benar orang tua yang tidak takut menghadapi ajal. Setiap orang tua selalu takut menghadapi saat-saat ajalnya. Tetapi orang muda tidak pernah tahu apakah ajalnya itu benar atau tidak. Bagi seorang pemberontak muda, memang maut sudah menjadi taruhannya. Karena itu adalah risiko yang memang harus ditanggungnya. Setiap orang muda memang pemberontak. Setidak-tidaknya bagi dirinya sendiri. Tetapi orang muda seperti dirimu sungguh membingungkan. Apa yang kuharapkan dari pemberontakan ini? Kekuasaan, kedudukan, atau apa? Kau orang muda yang begitu mudah menggerakkan sesuatu pemberontakan besar hingga membuat Majapahit menjadi geger. Tetapi, apakah kalau pemberontakan ini berhasil, kau bisa memimpin negeri ini dengan baik? Disitulah letak permasalahannya. Diam! Tutup mulutmu. Rupanya tombak Patmayoniku yang harus menyelesaikan ini. Mengapa kau selalu berbicara dengan kekerasan, Rakuti? Karena hanya lewat kekerasan tujuan tercapai. Apakah kau sudah tahu bahwa tujuan yang dicapai dengan kekerasan akan berjalan semu, tidak langgeng, dan hanya bersifat sementara? Aku tidak peduli. Sudahlah, minggat dari hadapanku. Atau kau terpaksa berurusan denganku lewat kekerasan. Aku tidak bisa memilih, Rakuti. Karena semua tergantung kepadamu. Baiklah. Kalau begitu, menyingkirlah dari sini. Menyesal kalau itu yang kau harapkan dariku, Rakuti. Tapi aku tak ingin berurusan denganmu. Aku hanya ingin berurusan dengan Jaya Negara. Sejak kapan kau menyebut Gusti Prabu dengan jangkar begitu? Kau hanya mengulur-ulur waktu. Aku tahu. Kau sengaja merintangi pengejaranku terhadap Jaya Negara. Ayo prajurit! Kurung mereka bertiga dan tangkap. Kalau perlu, habisi mereka semuanya. Ayo prajurit! Kurung dan bunuh mereka.
siswa-siswa calon tanda. Mampuslah kau Brahmana Ratu Kuning. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti segera memerintahkan prajuritnya untuk mengurung dan menyerang Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak dan Rakai Kembar. Terjadilah pertarungan seru di dalam istana Prabu Jayanegara. Rakuti kesal karena usahanya mencari dan mendapatkan Jayanegara dihalang-halangi. Ia bertarung dengan geram, ingin rasanya cepat-cepat menyelesaikan pertarungan itu untuk kembali mencari dan mengejar Jayanegara. Nah, apakah ketiga orang dari Bukit Pangi itu bisa menahan gempuran Rakuti dan prajurit-prajuritnya? Dan mungkinkah Jayanegara berhasil dikejar dan tertangkap oleh Rakuti? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan